Ratusan kepala keluarga terdampak banjir di Garut, Jawa Barat. Hingga Minggu siang masih membersihkan rumah pasca surut dari pemukiman. Banyak perabot rumah tangga dan elektronik milik warga yang dibuang karena rusak dihantam banjir. Warga Kampung Cimacan, Kampung Sudika Indah, dan Kampung Bojong Sudika, Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Minggu siang masih membersihkan rumah pasca banjir setinggi 2 meter surut dari pemukimannya. Mereka mulai mencuci pakaian, membereskan sisa lumpur di halaman dan dalam rumah, termasuk membuang parabot rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, hingga barang elektronik, televisi, dan penanak nasi. Barang-barang yang dibuang oleh warga terdampak banjir ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena sempat terendam air. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, banjir luapan Sungai Cimanuk kali ini berdampak pada kerugian material cukup besar. Selain merendam harta benda, banyak rumah warga sekitar mengalami rusak ringan. Pemirsa, banjir kabarnya mulai surut di Garut, Jawa Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Taufik Hidayat yang akan menyajikan laporannya pagi hari ini. Taufik, apa yang dapat Anda sampaikan pagi ini dari sana? Silakan dengan laporannya. Baik, Ikra dan pemirsa di rumah, bisa saya sampaikan untuk sejak pukul 04 pagi tadi, Garut kembali diguyur hujan cukup besar. Dan bisa disampaikan bahwa pada kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pemerintah daerah Kabupaten Garut telah menetapkan masa tanggap dan masa siaga bencana pasca terjadinya banjir dan longsor di wilayah Garut. Di mana menurut pemerintah daerah Kabupaten Garut, selain di lokasi Tarogong Kidul ada 14 titik bencana lain, terutama bencana-bencana yang mengakibatkan seperti longsor rumah roboh, menutup jalan provinsi, dan lainnya. Dan untuk banjir yang terjadi di beberapa titik di Desa Haur Panggung, terutama di Kampung Sudika Indah, kemudian di Kampung Cimacan dan Bojong Sudika memang sudah surut, yang awalnya ketinggian 2 meter, kini sudah surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah untuk melakukan beres-beres rumah. Dan kemarin juga saya sempat berbincang bahwa masyarakat memerlukan waktu sekitar 1 pekan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya longsor, terutama karena adanya kerusakan ringan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak banjir tersebut. Dan bisa diinformasikan, informasi untuk longsor yang terbaru kemarin terjadi di wilayah Kecamatan Sucinaraja, terdapat 2 rumah yang memang mengalami kerusakan berat akibat diterjang longsor. Dan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Garut telah menetapkan masa tanggap sehingga masyarakat diminta waspada karena memang cuaca ekstrim masih akan berlangsung hingga sepekan mendatang. Dan seperti saya mengabarkan hari ini atau pagi ini, hujan lebat kembali terjadi dan masyarakat diimbau tetap waspada dan melihat kondisi sekitar apabila ada bencana susulan. Demikian, Ikra. Ya, Taufik, mengingat hari ini adalah hari Senin dan aktivitas akan kembali normal, apakah ada himbauan dari pemerintah untuk mengadakan libur sementara pada masa bencana di Garut sana? Taufik, bisa sampaikan? Baik, untuk apakah pasca bencana ini dilakukan libur secara lokal atau tidak, yang pasti untuk anak-anak sekolah memang tengah berlibur pasca pembagian rapot atau kelulusan, dan untuk para pekerja ASN dan swasta tidak ada informasi akan diliburkan atau tidak. Yang pasti bahwa masa tanggap ini dilakukan untuk fokus penanganan terhadap warga terdampak bencana, sehingga alokasi anggaran bisa difokuskan untuk melayani segala kebutuhan fasilitas warga terdampak seperti dapur umum, fasilitas kesehatan, termasuk rehabilitasi wilayah yang mengalami kerusakan. Demikian, Ikra. Baik, Taufik Hidayat melaporkan langsung dari Garut,
Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Taufik.